Halo Arnold, kau tertidur lagi dengan saus tomat? Siklus menstruasi. Tunggu, kenapa kau bisa mengalami menstruasi? Arnold, sepertinya kau ini intersex. Ada 2% orang di dunia yang melihat perubahan pada alat kelamin mereka selama masa puber. Mereka mengubah tongkat biliar mereka menjadi lubang kantong dan sebaliknya, ya jika kau mau. Sekarang aku paham kenapa album foto ini disembunyikan selama bertahun-tahun. Jadi, apa jenis kelaminmu, Arnold? Jenis kelamin ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dominasi hormon tertentu dalam tubuh. Estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Cara kedua adalah genetik. Jika kau seorang pria, maka kau memiliki kromosom XY. Jika kau perempuan, maka XX. Dan yang ketiga adalah gender. Sesuai dengan yang kau rasakan. Gender bukanlah bawaan, tapi definisi yang diperoleh selama hidup. Oh, sekarang kau memutuskan memperbarui lemari pakaianmu? Sekarang keadaan batinmu sesuai dengan penampilanmu, tapi selera gayamu yang mengerikan itu tetaplah ada. Hidupmu akan berubah secara drastis. Kau bisa menjadi pria yang bisa hamil. Misalnya, bagaimana hal itu dilakukan oleh pasangan suami istri dari Oregon, Tristan dan Bill. Ngomong-ngomong, pria pertama yang hamil juga berasal dari Oregon. Oregon, halo! Apa kabar kalian semua? Wow, Susie tampaknya memperhatikanmu. Arnold, kau beruntung, tapi jangan lupa bahwa penampilanmu memang seperti seorang gadis, tapi masih berperilaku seperti pria pada umumnya. Hebat, impianmu akhirnya menjadi kenyataan. Kau dan Susie akhirnya bersama. Upsi Desi, kita kedatangan tamu. Dan sepertinya salah satu dari mereka menyukaimu, Arnold. Oh, alarm palsu. Pria-pria itu ternyata tidak mengganggumu. Tanggal 20 Juli, Arnold ikut wisata antar galaksi. Setelah dia kembali pada tanggal 27, dia mendapati tidak ada satupun pria tersisa di bumi. Semuanya kacau. Telepon dan microwave tidak berfungsi. Uber telah digantikan oleh sepeda dan juga kereta berkuda. Bukannya cahaya lampu, tetapi lilin dinyalakan lagi di rumah. Ini semua terjadi karena semua bidang yang sebelumnya dikerjakan oleh pria sekarang telah dihentikan. Arnold, kenapa saat ini kau kabur? Tiap hari, tubuhmu bisa memproduksi hingga 70 juta spermatozoa. Kau secara fisik bisa membuahi 8 wanita per hari. Tapi karena banyak wanita merasa hina walau hanya menyentuhmu, diputuskan untuk memasukkan spermamu dalam sel telur secara buatan. Hingga jumlah wanita yang akan hamil meningkat menjadi 15 juta. Sekarang, tidak hanya lebih populer daripada gabungan semua Kardashian bersaudara, kau akan menjadi masalah kepentingan nasional. Para wanita melayanimu dan menelitimu dengan seksama. Tapi ada sisi lain dari semua ini. Kau adalah tahanan dan kau tidak boleh pergi ke luar negeri atau menghindari dari kewajibanmu. Spermamu kini lebih bernilai daripada semua metal berharga di dunia dan akan segera memicu Perang Dunia Ketiga. Seluruh planet ini terinfeksi virus diare dari Tiongkok. Tapi aku membuat darahmu menjadi satu-satunya vaksin yang ada. Ada 7 miliar orang di dunia dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial, kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Perancis, pasukan macan tutul salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu.
Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang, cetakan wajah, dan diverifikasi dengan data. Tangkap ini, kacamata ini dengan LED inframerah di dalamnya akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya. Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butirat, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Pistol ini menembakkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone, dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pangkalannya dan kehilangan kendali. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan, dasar kau bodoh. Nah, kalian harus berciuman. Kamu memata-matai orang ya? Kamu tahu, tidak menyenangkan menjadi seorang pengintip, apalagi secara terang-terangan. Aku sudah memperingatkanmu, Arnold. Kalau kamu menatap matahari, siap-siap matamu terbakar. Dasar bodoh, mata kita adalah jalan yang dilalui sel-sel peka dengan cahaya. Mata menyukai matahari, tapi dari kejauhan. Saat menatap matahari, kamu langsung mengirimnya ke dalam api. Selain itu, sinar ultraviolet juga merusak protein di lensa mata, sehingga dapat mengganggu visibilitas. Awas, Arnie! Oh tidak, kamu jatuh ke beton yang basah. Dan kamu tidak bisa keluar dari situ. Jadi terpaksa kamu harus menatap lurus ke matahari. Semakin lama kamu menatap matahari, semakin dalam sinar ultraviolet akan menembus matamu. Pertama, membakar lapisan luar, yaitu kornea. Kemudian merusak protein di lensa matamu. Dan kemudian mencapai sel retina yang peka terhadap cahaya. Jadi, kamu tidak menangis lagi ya Arnie. Itu karena tidak ada lagi air mata yang tersisa di matamu. Apa itu? Apakah mungkin itu awan? Tapi hari ini adalah hari sepak bola dan pihak berwenang menyebarkan semua awan secara artifisial. Tapi ini belumlah yang terburuk. Seharusnya kamu tidak menaruh korek api di matamu itu, kawan. Apa? Kamu tidak mau memimpikan matahari lagi? Arnold, kamu jadi buta! Kebutaan akibat sinar matahari menyebabkan penyebab utama atau periferal. Dalam kasus khusus, rabun senja dapat terjadi. Saat itulah orang tidak dapat melihat pencahayaan yang buruk. Ayo periksa penglihatanmu. Cari tombol suka lalu tekan. Ini akan mengetahui bahwa matamu baik-baik saja. Bangun, Arnie! Sudah kubilang memata-matai Berta adalah ide yang buruk. Dan inilah konsekuensinya. Dan inilah dia, pahlawan kita hari ini. Pukulan keras di kepala telah membangunkan Jacob kembali. Kepribadian Arnie yang lain. Atau dalam istilah ilmiah, dia adalah alter egonya. Ini disebut gangguan identitas disosiatif. Dengan penyakit ini, kekuasaan atas tubuh pasien sepenuhnya diambil alih oleh kepribadian lain. Penyebab gangguan ini bisa jadi adalah trauma selama masa kanak-kanak. Anak memblokir ingatan akan kejadian buruk dan mulai menganggap dirinya sebagai orang lain. Jacob tidak seperti Arnold yang pemalu. Dia tidak menderita banyak masalah. Dia tidak kenal takut. Dan seksi. Dan dia sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan gadis yang cerewet seperti Tegai pun tertarik. Tapi ada satu hal. Jacob hanya bicara dalam bahasa Dumi, yang merupakan bahasa yang hanya digunakan di Nepal bagian timur. Alter ego seringkali berbeda dari kepribadian utama seseorang dalam bahasa komunikasi. Jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, dan bahkan IQ. Dan dalam kasus-kasus yang sangat eksotis, alter ego bisa berupa hewan atau bahkan seorang tokoh agama. Jumlah maksimum
alter ego dalam satu orang diidentifikasi pada seorang penjahat Amerika bernama Billy Milligan yang punya 24 kepribadian yang berbeda dan rumit. Billy dibebaskan di pengadilan karena kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh salah satu alter egonya tanpa sepengetahuan Billy sendiri. Arnold, lihat akibat dari perbuatanmu. Sepertinya sekarang dirimu berpikir bahwa kau adalah seorang psikopat dan perlu diobati. Tapi kepribadian ganda bukan skizofrenia. Dan itu tidak ada obatnya. Apa itu? Sebuah pesan dari Tagai? Dan dia ingin kau datang padanya sekarang? Di dalam diri Arnold hanya ada satu. Tunggu, apa itu? Aplikasi kencan? Hebat sekali. Kepalamu terlihat sangat pas di tubuh yang diedit itu. Kau beruntung. Tapi sekarang untuk pergi berkencan ke sana, setidaknya kau membutuhkan 18 jam dan 45 menit di dalam pesawat. Karena ini adalah penerbangan terlama di dunia. Dan kau mengacau lagi. Sekarang kau harus menyelesaikan 3 tugas untuk bertemu pilihanmu. Atau bertahan hidup saja. Ayo sekarang kita lihat apa kelebihanmu. Otak kecil, tangan lemah, pecinta makanan cepat saji, semuanya seperti dalam kehidupan nyata. Sekarang pilih karaktermu. Kau tidak bisa pergi berkencan dengan tangan kosong. Temukan sesuatu, Arnie. Bunga terbesar di dunia. Baunya seperti daging busuk. Jika pacarmu adalah seekor lalat, dia akan menyukai aromanya. Makhluk imut ini hanya akan menularkan malaria, antraks, atau diare. Tidak ada yang aneh. Apa? Mereka sudah menularinya? Pastinya tidak banyak toilet umum di hutan. Tapi kau bisa buang air seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Itu adalah pemakan segala, Arnie. Mereka akan makan semua yang berbau busuk. Akan lebih baik jika kau mandi di pagi hari. Berpegangan ke tanaman merambat. Mereka bahkan bisa memakan seekor gajah. Setelah 1,5 jam, getah lambung ular sanca akan benar-benar mencerna tulangmu. Kau membutuhkan pisau untuk membelah perutnya. Itu akan menyelamatkanmu jika kencan dengan seorang wanita, tapi tidak dengan ular sanca. Aku menangkap ular sanca. Kita lihat apa isi perutnya. Hanya aku yang bisa menjadi ahli bertahan hidup di sini. Ayo sadarkan dirimu, kau sebentar lagi akan berkencan dan badanmu penuh dengan lendir. Kau selamat dan bahkan tidak kehilangan 1 jari pun. Jumanji! Apa kamu tidak bosan membuat gambar menggunakan kecerdasan buatan? Wow, kamu mau mengunggah gambar itu ke Tinder? Kamu pikir akan ada yang suka? Mustahil, ada pesan baru. Kamu diajak berkencan, Arnie. Foto lugu media sosialmu ini, seperti jutaan foto lainnya, merupakan bagian dari database pengenalan wajah di jalan. Di Amerika Serikat, setiap detik orang dewasa ada dalam database dan bisa dilacak dengan bantuan 50 juta kamera jalanan. Karena itu, kecerdasan buatan dengan kemungkinan 99% akan menemukanmu dimanapun kamu berada. Tapi, kecerdasan buatan tidak bisa membantumu mengatur lemari pakaian. Lagi pula, sulit untuk memilih di antara 2 kaos hijau. Arnold, yang penting adalah jadilah diri sendiri dan bersikaplah natural. Iya, jangan berlebihan. Basis data populer ChatGPT-3 bisa sebanding dengan 285.000 buku berisi 200 halaman. Kalau seseorang membaca 7 buku dalam seminggu, maka baru setelah 5.470 tahun, dia akan sampai buku terakhir. Kecerdasan buatan bisa mengatasi tugas ini hanya dalam 5 tahun, yang 101,143% lebih efisien dibandingkan dengan manusia. Grogi, aku juga. Dan itu dia. Wow, sangat cantik ya. Bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu? Mencurigakan. Apa dia tertawakan leluconmu? Sangat mencurigakan. 10 kali strike berturut-turut, benar-benar mencurigakan.
Arnie, kamu itu fotografer yang buruk. Tidak mungkin. Apakah dia robot dengan kecerdasan buatan? Sepertinya dia tidak menginginkan cintamu, Arnie, tapi sesuatu yang lain. Sebaiknya kamu lari, Arnie. Peluncur granat XM25 menggunakan kecerdasan buatan yang mampu mengenali target secara mandiri dan memilih metode ledakan. Tapi, senjata dengan kecerdasan buatan yang paling populer tetaplah drone. Drone bisa mengenali wajah dari jarak 1 mil dan butuh waktu tidak lebih dari 2 detik. Tapi siapa tahu, mungkin drone ini akan menjatuhkan sesuatu selain dari bom. Arnold, kamu tidak akan dengan mudah menyingkirkan wanita cyber ini. Tunggu, aku punya ide. Apa kamu bawa ponselnya? Cepatlah Arnold, kamu harus mematikannya. Tekan tombol warna merah. Apa kamu akan tidur? Tahukah kamu bahwa kamu akan berpartisipasi dalam eksperimen rahasia untuk mengendalikan mimpi? Otak kita adalah superkomputer yang tetap bekerja, bahkan saat kita tidur. Saat kamu berlari dalam mimpi, area yang bertanggung jawab atas pergerakan sedang aktif. Hal yang sama juga berlaku pada gambar visual dan korteks visual. Area-area ini aktif selama kejadian nyata. Itulah sebabnya mimpi terasa seperti kenyataan. Tapi itu hanya mimpi, Arnie. Kenyataannya berbeda dan semuanya keras. Apa yang terjadi? Sayangnya Arnold, eksperimen ini tidak berjalan sesuai rencana. Sekarang bukan lagi mimpi indah, tapi mimpi buruk. Dimakan oleh pria tunawisma bukanlah kematian yang paling menyenangkan, walaupun hanya dalam mimpi. Oh, kamu terbangun. Atau kamu... Dalam mimpi, waktu berlalu secara berbeda. Karena detak jantungmu lebih lambat, tubuh menggunakan lebih sedikit energi. Tapi otakmu bekerja dengan kecepatan yang sama. Persepsi waktu juga tergantung pada jenis mimpinya. Kamu bisa menjalani seumur hidup dalam mimpi. Tapi kenyataannya hanya beberapa menit saja yang berlalu. Kenapa semuanya menjadi aneh ya? Mungkin Tagai bisa memberitahukanmu. Ternyata kamu berada dalam mimpi sadar. Ini adalah keadaan saat tubuh tertidur, tapi jiwa tidak. Kamu bisa mencapai mimpi sadar melalui pelatihan dan juga disiplin yang panjang. Atau kamu bisa menggunakan psilocybin. Seorang atlet menggunakan mimpi sadar untuk melatih gerakan tanpa cedera dan bahkan bisa digunakan untuk menyembuhkan fobia. Apa kalian pernah mengalami mimpi sadar? Beritahu kami di komentar. Keluar dari mimpi sadar lebih sulit daripada memasukinya. Hei, aku punya ide. Dalam mimpi, kamu bisa melakukan apa saja. Dan dalam kehidupan nyata, tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin beginilah caramu menjalani kehidupan yang selalu kamu impikan, Arnie. Meskipun kemungkinannya sangat kecil. Hanya ada satu jalan keluar. Itu benar, Arnie. Yang ada tepat di depanmu adalah generasi baru DeLorean. Aku telah tingkatkan Tesla ini agar kau bisa pergi tidak hanya ke kota lain, tapi juga ke tahun lain. 1986 contohnya. Berhasil! Kita berada di pusat tenaga listrik nuklir Chernobyl beberapa menit sebelum bencana itu. Arnold, bawa kameranya. Kau akan rekam ledakannya dan aku akan unggah videonya di YouTube. Setidaknya 20 juta tayangan akan dijamin. Apa baterainya mati? Isi dulu dayanya. Itu stop kontak tipe Eropa, bodoh. Kau butuh adaptor. Atau aku rasa tidak. Jadi, itu semua karena kau... Tidak masalah. Kau harus pergi dari sini secepatnya. Ada power bank di kotak sarung tangan. Colok ke mobil. Sial, butuh setidaknya 60 detik untuk mengisi dayanya. Cepat keluarkan baju pelindungnya. Hanya dengan melihat areanya, kau tidak akan tahu telah berada di zona radiasi. Tapi kenyataannya, radiasi di sini sangatlah besar. Bukan itu yang aku harapkan. Mungkin tasmu tertukar dengan orang lain? Dengan radiasi di atas 500 ronsen, rambut dan kukumu akan langsung rontok. Kulitmu berubah menjadi merah dan semua penyakit yang kau derita memburuk. Tapi kau beruntung, Arnold. Kau tidak akan merasakan sakit. Karena kau dan koma dalam 3, 2, kau sudah tidak sadar. Ini semua terjadi karena radiasi di sini 20.000 ronsen per jam. Dan teknologi ini tidak bisa mengatasi serangan semacam itu. Baterainya seharusnya sudah cukup untuk ke tahun 2020. Ayo! Perjalanan yang luar biasa.
kurasa kau harus mendatangi ahli onkologi. Arnold, apakah kau tahu betapa terlihat bodoh dirimu sekarang? Aku penasaran siapa yang mengambil baju pelindungmu itu. Konnichiwa, Arnisan. Dunia cosplay punya bintangnya sendiri. Gadis ini adalah Inako. Dia punya 1,5 juta pengikut di Instagramnya. Dan penghasilan $32 per jam. Itu berarti $278.000 setahun. Tunggu, kemana dia pergi? Di sana, Arnold, jangan biarkan dia kabur. Wow, ini Shiko Shidori, mantan kapten Skyguard. Saat masih kecil, dia diterima di Korps Nirwana, tempatnya melindungi negaranya dari Shinigami, vampir, bajak laut, dan Girls Unpanzer. Saat semua temannya berpaling darinya, dia ditinggal sendirian dengan kegelapan di dalam dirinya. Arnold, kini kau berada dalam genre anime paling populer, Shonen. Shonen adalah kisah pahlawan yang memulai dari dasar, lalu berhasil mencapai puncak. Akhirnya, mengalahkan lawan utamanya. Kau harus latihan keras untuk makin kuat dan memahami filosofinya. Maju, hanya itu caranya. Perkenalkan budaya SMA anime, periode penting dalam hidup semua remaja anime. Oh iya, aku lupa bilang. Dalam anime, setiap gadis itu sempurna. Bagi beberapa pria, ini taksiran persyaratan lebih tinggi bagi pasangan mereka. Seringkali, persaingan ini dimenangkan oleh waifu, istri yang lelah. Arnold, tampaknya kau terlahir untuk berada dalam anime. Utopia seperti ini hanya bisa dicegah oleh Gundam dari genre mecha dan kaiju. Untuk menciptakan anime, kau harus menggambar manga dulu. Manga hampir mirip dengan buku komik, tapi dibaca dari belakang ke depan. Di Jepang, mereka memakai lebih banyak kertas untuk mencetak manga daripada tisu toilet. Anime bertumbuh dari animasi murah menjadi industri yang berkembang pesat. Omong-omong, kedua gadis itu adalah saudari angkatmu. Jangan cemas, ini tidak masalah dalam genre ecchi. Itu dia. Kau sudah siap untuk pertempuran ini. Lepaskan bankaimu. Jangan siakan Furyokumu. Hajime, manfaatkan kekuatan pendiri Titan. Kendalikan Rietsumu. Shiko Shidori lemah. Hanya kegelapan yang tersisa untuknya. Dan kau dapat cahaya yang diberikan kepadamu oleh persahabatan. Ingatlah untuk apa semuanya ini. Jangan biarkan siapapun menjatuhkanmu. Sejak kapan kamu mulai cosplay Spider-Man? Aku mengerti kamu coba untuk memberi kejutan pada gadis impianmu ya. Klik suka atas usahanya. Ketuklah jendelanya seolah kamu sedang mengetuk hatinya. Sangat romantis, ciuman Spider-Man. Tidak kuat menahan beberapa kilogram. Jangan khawatir Arnold, pastikan untuk mendarat di tulang terkuat di tubuhmu. Tulangmu lebih kuat dari beton. Di bagian bawah kakimu antara lutut dan kaki terletak tibia. 1 mm perseginya bisa menahan beban tarik hingga 12 kg dan kompresi hingga 16 kg. Itu 7 kali lebih kuat dari beton. Bayangkan rumah terbuat dari tulang. Ya, itu sedikit menyeramkan. Arnold, jangan menyerah. Ini saranku. Coba dekati dia sebagai kurir pengantar pizza. Ups, sepertinya pacar Tagaya kini bukan hanya benci pizza nanas, tapi kamu juga sobat, dan bukannya dapat ciuman dari si cantik, kamu malah mengalami patah tulang lagi. Tapi jangan khawatir, ada pelajaran dari semua ini. Ternyata mematahkan tulang bisa bermanfaat. Selama proses penyembuhan dan fusi, semacam pelindung yang terbuat dari tulang baru terbentuk di sekitar lokasi fraktur. Selama beberapa minggu pertama penyembuhan, tulang di lokasi patah tulang untuk sementara menjadi lebih kuat dari biasanya. Arnold, setelah tulangmu semakin kuat, saatnya melakukan tindakan paling ekstrim. Terbang ke apartemen Tagaya menggunakan sepeda motor dan juga tanjakan. Aku yakin aksi ini pasti akan menarik perhatiannya. Ya, mungkin sebaiknya kamu berlatih dulu. Rata-rata patah tulang membutuhkan waktu 6 hingga 8 minggu untuk sembuh. Rekor dunia dibuat oleh stuntman Amerika, Evel Knievel, yang menderita 433 patah tulang. Dia hidup sampai usia 69 tahun.
Arnold, apa kamu tahu tindakan romantis bisa mengancam nyawamu? Lihat, apakah itu pacar Tagaya? Dia punya sesuatu untukmu. Tampaknya pasangan ini merasa kasihan padamu, dan Tagaya memutuskan untuk menyampaikan salamnya. Apa? Yang benar saja, Arnold. Lagi, menurutku kamu memaksakan keberuntunganmu. Hei, Arnie, pergi kemana kau? Bersiaplah Arnold, percobaan baru sudah menanti. Bak mandi penuh air mendidih. Berhenti menonton Netflix dan berhenti SMS Susi. Lagi pula dia tidak akan mau menjawab. Ayolah, yang benar saja. Apa akhirnya kau akan temui dia? Hahaha, dasar bodoh. Kau benar-benar depresi, kawan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan depresi telah mempengaruhi 300 juta orang di seluruh dunia. Itu sekitar 4% dari populasi dunia. Depresi muncul karena kurangnya neurotransmitter di otak, serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Tanpa bahan kimia alami ini, aktivitas favorit tidak lagi menyenangkan dan segalanya jadi abu-abu. Dan semua ini bisa berakhir dengan sangat tragis. Jadi, jangan lakukan hal bodoh, Arnie. Arnold, kau punya jutaan penggemar di YouTube. Untuk apa kau butuh ini? Datanglah padaku, kawan. Akan kuberi pelukan erat. Depresi bukan hanya perubahan suasana hati, tapi penyakit sungguhan. Untuk merawatnya, tentu kau butuh konsultasi dokter. Lebih tepatnya, psikiater. Obat antidepresan bisa membantu, tapi hati-hati, sebagian membuat candu. Mulailah datang ke gym. Percaya atau tidak, olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi gejala depresi. Dan ganti makananmu. Makan lebih banyak coklat, seafood, kacang, dan buah. Bertemu dengan teman-teman, kau bisa punya peliharaan, lalu kau ajak jalan-jalan di taman. Kini setelah semua sistem sarafmu stabil dan hormon kebahagiaanmu telah kembali ke level normal, dunia seolah berkilau dengan warna-warna baru. Dan karena kini bentuk fisikmu lebih baik, sekarang para gadis pun mulai melirikmu, kawan. Apa itu Susi? Dia sudah siap bertemu denganmu. Cepat, jawab dia. Dan katakan kau sedang berdiri di sini seperti orang yang bodoh. Oh, tidak. Jangan lagi. Tolong bantu kawanku Arnold. Kalian bisa memberikannya tanda suka bagi Arnie. Itu obat terbaik untuk penyakitnya. Aku tidak bisa melihat ini. Ayo kita pergi. Bangun kau pemalas. Aku punya sesuatu untukmu, Arnold. Sekarang masa hidupmu tinggal 24 jam. Tinggal 24 jam. Kurasa kau harus cari tahu bagaimana seharusnya dalam situasi seperti itu. Iya. Pertama, hapus riwayat perambanmu. Dan ini dia 3 jawaban teratas atas pertanyaanmu itu. Bagaimana kau akan menghabiskan hari terakhirmu? Bersama orang tersayang, kurasa bagimu Arnold. Mungkin ini bukan jawaban yang tepat. Pilihan kedua adalah memanjakan diri dengan junk food. Kau sudah lakukan itu setiap hari. Dan terakhir, nomor 3. Habiskan hari di pantai bersama dengan orang tercinta. Ini baru mulai menarik. Arnold, apa kau akan melakukan apa yang kau impikan seumur hidupmu itu? Astaga naga, ada yang kehabisan bensin dan uang. Ide bagus. Kau bisa ajukan pinjaman dan berfoya-foya di hari terakhirmu. Ambil limit maksimum. Kau akan merasa jadi orang paling kaya di bumi. Jeff Bezos, pemilik Amazon, hasilkan cukup uang untuk beli Tesla Model S terbaru setiap 50 detik. Sekarang kau kaya, Arnold. Kau bisa sewa pesawat pribadi dan terbang kemanapun kau mau. Arnold, apa yang kau rencanakan? Wow, kau akan rebut Tagaya dari kekasihnya dan mengajaknya jalan-jalan. Arnold, kau pahlawanku. Andai kita bisa putar kembali waktu dan membuat momen ini bertahan. Bagaimana jika aku bilang itu mungkin? Agar hari tidak berakhir, kau harus mendahului matahari. Untuk ini, kita harus terbang ke barat di sepanjang Katulistiwa pada kecepatan 1667 km per jam. Jika bisa terbang pada kecepatan itu, hari tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, ini tidak akan memengaruhi masa hidupmu sama sekali. Ini detik-detik terakhirmu, Arnold. Ayo, lakukan!
Arnold, kau masih hidup. Aku tahu. Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani, kau tidak berhak mati hingga pinjamanmu terbayar. Dadah, Arnold.